gue nggak ada harga diri banget gitu kan, dimaki-makinya parah, gitu-gitu kasar. Sebel sama mati ya, tiap hari aku sumpahin mati. Ya beneran, cuman ya, brengsek itu kan ada dua ya, tanggung jawab enggak. Gitu sih. Lebih parah, menurut aku sih lebih parah jadi binatang sih dia. Netizen bilang, kok lu nggak malu ya? Hamil di luar nikah, nggak ada yang harus gue maluin kok. Yang gue tanggung jawab, yang harusnya malu bapaknya nggak tanggung jawab. Hai Kak Denis. Halo. Terima kasih sudah menjadi tamu di Eksklusif. Dan kita pengen tahu nih, Bumil. Iya, Bumil. Apa kabar? Bumilnya baik, kabarnya amin. Nah, katanya nih masuk bulan ke-5. 5, jalan 6 sekarang. Nah, keadaan dan pikiran. Seberapa drop sih ketika seorang Denis Kadesta menerima, maaf nih, harus hamil tanpa pendamping? Oh, hamil tanpa pendamping sebenarnya nggak siap. Kalau Semua orang pasti tidak siap dengan apa yang dialami. Iya, bahkan pas aku sama dia aja, kan aku hamil nih, itu pun juga sebenarnya ya nggak apa ya, masih berat gitu. Karena kan mungkin hamil pertama kali ya, kan aku ngalamin perubahan hormon, ngalamin mood segala macam dan aku nggak bisa kontrol gitu. Terus kalau kemarin bisa dibilang ya titik terendah aku, kayak mau mati tiap hari beneran. Kak Denis nggak siap, tapi sorry to say, memang itu ada risiko kan yang akhirnya harus Kak Denis hadapi gitu. Betul. Sempat memperjuangkan atas hak dan babynya nggak sih? Maksudnya meminta pihak sana untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab. Sebenarnya kalau misalkan apa ya, kan aku adanya baby ini bukan, kan kalau orang bilang kan ini kan apa ya, MBA. Kalau MBA itu apa? Accident kan? Kalau ini nggak accident lah, ini kan hasil keputusan dari kita berdua. Memang kalian sudah memutuskan mau punya baby ini. Mau punya baby, meskipun belum ada keputusan akan menikah kapan? Enggak, udah kita lagi ngurus surat nikah. Oh. Kita lagi ngurus surat nikah, dia udah ngelamar. Udah ngelamar aku, udah ngasih cincin. Udah sering teleponan mama papi aku. Dan sama mama aku juga, dia udah kenal lama. Info baru nih, berarti ternyata selama ini memang kalian sudah pernah ada kesepakatan akan menikah. Dia udah memproses untuk persiapannya. Tapi kemudian tiba-tiba sampai akhirnya kalian menganggap oke, nggak apa-apa punya baby, toh pada akhirnya menikah gitu. Tapi pada akhirnya berubah drastis dengan rencana awal, padahal Kak Denis sudah terlanjur mengandung. Karena kalau misalkan kan di berita-berita kan pada bilang aku ditinggal, aku yang ditinggal apa segala macam. Enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya kan aku yang kabur. Aku kabur. Tadinya kan kita tinggal di Bangkok. Emang mau nikah di situ. Mau nikah dulu di situ di Bangkok. Nah, nanti rencananya itu udah direncanain, mama papi aku datang, keluarga datang, gitu. Surat pernikahan juga udah diurus. Gitu. Tapi dia tuh punya habit yang pemabok parah. Jadi kayak setiap hari bukan mabok yang minum segelas 2 gelas gitu loh. Bukan mabok yang kalau misalkan kita pergi hangout kita minum mabok, itu nggak apa-apa. Aku pun juga begitu. Kalau misalkan lagi pergi seminggu sekali, seminggu 2 kali minum, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau habit maboknya setiap hari sebotol, itu ganggu. Dan dia jadi maboknya jadi kasar. Nggak tahu ya kenapa ya. Dulu juga dia mabok, cuman sekarang jadi kasar aja kalau minum. Kak, sudah mengetahui itu menjadi habitnya dia, tapi kalian kenal sudah lama dan sudah berani memutuskan akan menikah. Iya. Itu, tapi akhirnya juga berani memutuskan Kak Denis kabur meninggalkan dia. Iya, jadi banyak yang nanya ya, kok lu mau sih? Kan salah lu kan udah dari awal, lu tahu dia begitu kan orangnya. Kenapa lu mau? Salah lu. Kalau menurut aku manusia bisa berubah. Kenapa aku bisa mikir kayak gitu? Karena aku ngeliat dari diri sendiri. Dulu aku juga demen minum, pemabok juga. Terus dari gitu narkoba juga, pernah ketangkap juga. Tapi aku lepas semuanya. Aku lepas, benar-benar lepas sama sekali. Nggak minum lagi, nggak narkoba, nggak apa. Karena aku tahu itu nggak baik efeknya di aku. Nah, jadi aku berpikir kalau gua aja bisa, kenapa dia nggak bisa? Pernah meminta itu dari dia untuk berubah? Pernah. Sebelum aku hamil juga udah diomongin. Ya dia nggak peduli, dia bilang. Tapi setiap dia mabok, ya nggak sadar gimana sih. Itu terjadi berkali-kali. Terjadi setiap hari ditambah. Sempat berapa lama tinggal bareng ketika di Bangkok dalam proses menyiapkan pernikahan itu? 4 bulan. Dan sekarang semua di-cancel? Hancur. Sama sekali tidak berencana atau upaya baik dari dia atau mungkin
mungkin ada kesempatan kedua? Iya, jadi aku dimaki-maki dan mungkin pas aku lagi super sensitif, lagi hamil, kayaknya kok gue nggak ada harga diri banget gitu kan, dimaki-makinya parah, gitu-gitu kasar. Jadi aku bilang, wah ini nggak benar, diomongin juga nggak bisa karena dia nggak ngerasa salah. Gimana dong, mesti gimana, stres banget. Dengan berat hati, ya aku ngerasa aku mesti cabut. Dan pernah juga kan ada kejadian yang dia kasar sama aku, dia jambak aku. Itu di Bangkok juga? Di Bangkok. Dan kayaknya kalau misalkan lagi hamil, nalurinya beda deh. Jadi kayak pengennya yang adem ayem, pengennya tenang-tenang aja. Pengennya dimanja, disayang, tenang-tenang aja. Dimaki-maki tuh, aku tuh nggak kuat jantungnya. Beneran nggak kuat. Ya. Kak Denis akhirnya memutuskan meninggalkan dia kan demi ketenangan selama proses kehamilan. Tapi ketika kembali ke Indonesia dan membawa kabar ini, kita nggak bisa menutup mata lah bahwa pro dan kontra, hujatan, pujian, dukungan tetap Kak Denis terima gitu loh. Nah, kembali nih, PR kedua adalah mengontrol emosi, bukan menghadapi dia, tapi menghadapi orang-orang yang mungkin menghujat atau menghadapi lingkungan lah, nggak usah netizen, lingkungan yang mungkin tidak sepakat dengan keputusan Kak Denis ketika sudah hamil tapi justru tidak memperjuangkan untuk menikah. Jadi kalau misalkan dari netizen dibilang ini dibilang itu, dari dulu sih jujur sih kalau dari netizen sih aku nggak pernah ambil hati ya, karena bodo amat ya, nggak pusing ya, karena biar gimana pun juga kalau menurut aku kalau orang yang benci sama aku mau diapain juga, mau aku ngapain ya sebel aja, jelek aja ngomongnya. Buat orang yang suka sama aku ya aku ngapain aja bakal support aja. Terus kalau dari lingkungan banyak banget, semuanya pasti pada ngamuk. Pada ngamuk semuanya, pada bilang, oh jangan gitu lah. Sebenarnya aku berpikir kan dari situ, ya udahlah gue gedein sendiri aja. Udah gue cabut aja. Tenangin diri, ketemu nyokap, kangen banget kan sama mama kan kalau misalkan lagi hamil. Awalnya yang Kak Denis kasih tahu siapa nih? Mama? Mama. Respon mama pertama kali? Respon mama pertama kali kecewa? Sedih karena mamaku suka sama dia. Suka, karena udah kenal lama. Kan lucu dia orangnya. Dia orangnya lucu. Jadi papa juga sedih. Waktu sedihnya tuh, paling sedih tuh kalau misalkan papa habis video call sama dia, siap-siap. Oh, mau bikin baju buat undangan, bikin baju buat bikin jas buat ini kan kalau misalkan nikahan, buat pemberkatan. Itu sedih kalau ingat itu. Yang harusnya yang aku bikin mereka seneng, malah aku bikin mereka pikiran. Kayak gitu. Terus kalau misalkan nyokap, mama sih selalu dukung aku ya. Kak, ini kan menjadi public figure yang nggak pernah sepi dari hujatan pada akhirnya. Gitu. Kebayang nggak sih Kak Denis dulu ketika sudah sukses menjadi pengusaha, tiba-tiba menjadi viral karena satu konten dan akhirnya menjadi public figure. Emang sempat niat menjadi terkenal? Enggak sih, enggak, emang nggak sengaja waktu itu. Nggak sengaja, tapi kemudian justru menjadikan Kak Denis masuk dalam circle teman-teman selebriti juga, mau nggak dianggap sebagai public figure, sebagai seleb. Kak Denis sendiri akhirnya harus menghadapi ini dengan konsekuensi soal kehamilan aja menjadi berita. Itu gimana nih Kak? Kalau menurut aku minta maaf kalau misalkan aku menjadi contoh yang tidak baik. Aku cuma berharap orang bisa belajar dari kisah aku aja. Jadiin kisahku pelajaran, jangan ditiru. Terus aku doain juga orang-orang yang ngatain aku nggak bakal senasib sama aku, karena rasanya nggak enak banget hamil tanpa pendamping. Dibandingin mikirin nyesal, aku mendingan milih jalan keluarnya gimana. Karena kalau misalnya hidup dengan penyesalan, kok gue gini ya, kok gue gitu ya, nggak bakal maju, bisa gila kali aku. Boleh tahu nggak titik terendah seorang Denis ketika menghadapi semua ujian hidup sampai mungkin Kak Denis harus ngurung di kamar, nangis, dan kita pernah lihat ya viral Kak Denis menangis dalam saat ibadah. Boleh cerita dong Kak, sampai akhirnya seorang Denis ternyata bisa nangis. Karena yang aku bilang ini, kehamilan ini kan mengubah hidup aku, itu benar. Jadi kayak titik terendah aku, kayak hormon aku kan semuanya nguasain diri aku. Aku ngerasa gue kasihan anaknya lah. Mesti nggak ada bapak. Aku mikir, oh ini salah gue semuanya. Terus itu kalau orang bilang karma, memang benar karma. Tapi kan aku sering berkali-kali doa sama Tuhan ya. Kalau misalkan memang ini karma aku, ya nggak apa-apa, aku terima, aku jalanin. Cuman biar karma ini terjadi di gua aja, jangan sampai ke anak gua. Kasian kan. Terus kayak gitu kan orang pada, kalau Bumi tuh orangnya parnoan kan ya. Jadi kalau misalkan kalau aku yang dikatain mau udah biasa lah.
Cuman kalau misalnya kayak anaknya dikatain, ih kasihan banget, nanti gimana? Anaknya sekuat gue nggak ya? Terus gitu pada bilang, ih nanti nggak ada bapaknya, anaknya dikata-katain. Itu apalagi kan semua orang tahu ini anak gue. Ya pasti tahu cerita hidup gue. Nanti yang kena anaknya. Itu yang sudah mempersiapkan itu. Nah itu yang menghantui aku. Terus dia pernah ada bilang kan sama aku kan, kalau aku tuh nggak pantas jadi ibu. Lu nggak pantas jadi ibu. Terus ngomong, lu nggak pantas jadi orang tua, pantas jadi pelakor. Tapi pelajaran hidup ya yang buat semuanya ya. Kalau misalkan mau hidup tuh beneran satu yang penting nggak boleh nyerah. Lu bisa jadi apapun, lu bisa ngapain pun, yang penting lu jangan nyerah. Kayak gitu. Makanya aku mah nggak pernah putus asa. Apapun yang terjadi tetap. Apapun yang terjadi tetap. Walaupun di titik terendah kayak kemarin rasanya kayak mau mati. Cuman pasti aku nemuin jalan buat bangkit lagi. Ada nggak sih kejadian atau mungkin ucapan nyokap atau pesan apa yang Kak Denis terima ketika ibadah atau mungkin sentuhan Tuhan dengan saat kalau Kak Denis ibadah yang paling ngena yang membuat oke, gue kuat, gue harus ngurus anak, gue akan lewatin semuanya. Mama aku sih dia support system yang parah sih buat aku sih. Jadi mungkin kalau misalkan nggak ada mama, parah kali aku mungkin bisa lebih terpuruk. Tapi mama aku bilang, kalau misalkan mau tanggung jawab, ya nggak apa-apa. Masih ada gua kok, ya nggak apa. Gue tiap ingat nangis. Kalau misalkan mau tanggung jawab, nggak apa-apa. Masih ada gua kok, nanti gue yang tanggung jawab. Dari situ aku mikir, emak gua yang harus udah tua gitu kan harusnya gue bikin seneng. Dia aja masa umur segini gue mesti bikin tanggung jawab. Dari situ aku pikir kalau bukan dari gue ngarapin bapaknya kayak nggak mungkin ngarapin tuh laki. Nggak mungkin, jadi gue mesti bangkit lah buat biar gue kuat, biar gue bisa gedein anak gue, biar cara pikir gue nggak boleh sampai gila, karena gue nggak bakal bisa ngurus anak dong kalau gue gila. Nah terus dari gitu kalau misalkan gue nggak bangkit, kasihan emak gue, karena gue yakin mama gue juga sebenarnya pasti sedih. Mama gue pasti paling sedih lah, dia yang ngurusin aku dari kecil kan. Dia ngurusin aku dari kecil. Dan mungkin orang yang paling sakit hati pas aku dihina-hina sama mantan aku itu ya mama aku. Karena dia bilang nggak pantas jadi ibu lah, dia bilang ini lah, dia hina-hinanya itu. Ya pasti yang paling sakit hati sebenarnya mama. Cuman mama nutupin semua kesedihannya kan depan aku. Ya kayak gitu. Sempat merasa bersalah berarti Kak Denis dengan iya, sangat. Sampai sekarang pun nggak bersalah. Karena aku harusnya di usia kayak gini harusnya usia yang aku ngebahagiain mama, bukan bikin dia yang tanggung jawab sama atas kesalahan aku gitu loh. Apa upaya Kak Denis untuk mungkin tidak menebus ya, tapi setidaknya sedikit menghilangkan rasa sedih mama? Terus itu sebisa mungkin ya aku tanggung jawab sama anaknya dengan cara ngebalikin mental, ngebalikin cara pikir gitu. Kak Denis, terakhir kalau misal bapaknya lihat nih cerita Kak Denis hari ini, apa yang mau disampaikan ke bapaknya? Aku sih kalau sama dia sih sekarang sih sebel sama mati ya. Tiap hari aku sumpahin mati, ya beneran. Tiap hari aku sumpahin dia mati. Ketabrak mobil kayak OD kayak. Jadi manusia jangan kayak gitu, brengsek boleh. Cuman ya, brengsek itu kan ada dua ya, tanggung jawab enggak. Itu sih. Lebih parah, menurut aku sih lebih parah daripada binatang sih dia. Bukan nggak ada bapaknya sih, kalau netizen bilang kan nggak ada bapaknya. Bapaknya ada, cuman nggak tanggung jawab aja. Kan semua orang juga tahu bapaknya siapa. Dan kalau misalkan netizen bilang, kok lu nggak malu ya? Hamil 2 nikah, nggak ada yang harus gue maluin kok. Yang gue tanggung jawab, yang harusnya malu bapaknya nggak tanggung jawab. Oke, Kak Denis, thank you sudah cerita, sudah banyak memberi informasi yang kita selama ini nggak tahu, ternyata ada terbuka di sini. Thank you Kak Denis untuk waktunya, sehat buat Bumil sampai hari persalinan nanti. Terima kasih sudah jadi tamu di Eksklusif. Iya, pengen cepet-cepet lahiran nih, 11 November.